Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Karena dengan nikmat Allah lah kita semuanya pada malam hari ini bisa bertemu kembali, berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Insyaallah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan adab-adab siam atau adab-adab puasa. Sudah kita jelaskan, di antaranya adalah adabnya makan sahur, kemudian berbuka dengan kurma dan lain sebagainya. Kemudian kita akan jelaskan terakhir apa ya? Antum coba. Apa terakhir kemarin? Nah, orang-orang yang diberikan rukhsah, orang-orang yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa, artinya boleh dia berpuasa, boleh dia tidak berpuasa, akan tapi dan diganti puasa pada hari yang lain. Nah, meraja. Yang pertama, siapakah orang yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa? Siapa yang tahu jawab? Angkat tangan. Angkat tangan. Misalnya yang tahu. Silakan Pak. Musafir. Nah, orang musafir diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa, artinya dia berbuka. Nah, sebutkan rincian bagi musafir. Rinciannya. Apakah orang musafir mutlak berpuasa? Nah, ini harus ada rincian kan? Apakah musafir itu mutlak berbuka? Maka ada rinciannya. 6. Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Silakan. Yang pertama, jika puasa tidak memberatkannya. Nah, terus ada rincian, saya bukan 3 rincian kemarin, kurang terperinci ya, masih kurang terperinci. Nah, silakan. Harus di luar kepala, ini kan mau Ramadan sebentar lagi ya, insyaallah. Harus tahu hukum-hukumnya. Nah, yang pertama, jika puasa memberatkannya. Jika puasa memberatkannya, bahkan khawatir membahayakan dirinya,
maka haram berpuasa. Dia wajib berbuka. Dalilnya sahih ketika Fathul Makkah, para sahabat Nabi SAW merasakan sangat berat dan hari yang panas ya. Maka di atas sahabat ada yang memaksakan tetap berpuasa. Nabi katakan apa? Ulaikal usah. Mereka itu sedang bermaksiat. Mereka sedang maksiat. Ini dalil bahwasanya orang yang berpuasa memberatkannya dan khawatir dirinya ada mudarat, maka dia wajib berbuka dan haram berpuasa. Yang kedua rinciannya, jika puasa tidak terlalu memberatkannya dan tidak membahayakan dirinya, nah maka hukumnya makruh dia berpuasa. Alasannya Innad dina yusrun, agama itu adalah mudah. Dan juga dari ayat wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Nah, barang siapa yang sakit atau safar, maka dia boleh berbuka dan ganti pada hari yang lain. Nah, terus yang ketiga, jika berpuasa saat safar tidak memberatkannya, sama sekali tidak berat baginya, terus dan tidak bahaya buat dirinya, maka dia boleh berbuka atau berpuasa. Nah, kemudian manakah yang afdal? Bagi seorang yang bersafar, dia berpuasa tidak memberatkannya, tidak pula membahayakan dirinya sama sekali. Mana afdal, dia berpuasa atau berbuka? Siapa jawab? Angkat tangan, jangan sampai enggak. Nah, silakan Pak. Yang afdal adalah berpuasa. Apa alasannya? Sebutkan 4 alasan. Ya begitu kan? Berapa alasan kemarin sebutkan? 4 alasan. 4 alasan sebutkan. Sebutkan 4 alasan. Kalau perlu gak usah bisa baca ya, langsung gitu. Yang pertama, puasa ya di saat itu lebih ringan karena puasa bersama-sama kalayak orang ramai. Nah, yang kedua alasannya pas. Yang lain siapa yang tahu alasannya? Lebih utama puasa apa alasannya? Itu namanya dalil. Ayo, antum. Yang pertama mencontoh Rasulullah SAW. Mana dalilnya? Ya, sedang pahami, yang penuh pahami, dipelajari kemarin. Ya udah lanjut. Yang pertama lanjutan Rasulullah. Yang kedua lebih membebaskan dari tanggungan. Sahih, lebih cepat membebaskan tanggung jawab. Itu apa? Puasa. Kalau dia berbuka masih ada qadha, tanggungan. Nah, yang ketiga lebih meringankan. Lebih ringan. Yang keempat itu bertepatan pada bulan Ramadan. Kenapa emangnya Ramadan? Ya karena ini puasa Ramadan, kalau dia tidak berpuasa pada bulan itu maka dia akan membayar lagi. Nah, tepat. Kenapa bulan Ramadan emangnya? Karena pahalanya. Karena bulan Ramadan lebih utama. Melki catat, Ramadan lebih utama ya. Nah, berikutnya yang kedua, siapakah orang yang diberi rukhsah untuk berbuka? Orang sakit. Nah, orang sakit dia diberi rukhsah untuk boleh berbuka, tapi diganti pada hari yang lain. Nah, kemudian orang sakit yang bagaimana? Orang sakitnya dibagi 2 kategori. Masya Allah, lanjut. Yang pertama orang yang sakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhan. Nah, orang sakit terbagi menjadi 2. Yang pertama orang sakit yang terus-menerus yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Nah, maka hendaknya orang ini memberi makan 1 orang fakir miskin pada setiap puasanya di kodok. Gitu kan penjelasan kemarin? Sehingga saya Ustaz. Iya, dah betul ya. Dia boleh berbuka. Ya. Terus yang kedua, orang yang sakitnya bisa diharapkan kesembuhannya. Yang kedua orang sakit, talang beli, yang lain faedah ya.
Yang pertama, dia orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, sakit terus menerus, ya, maka dia wajib berbuka dan memberi fidyah sebanyak hari yang dia tinggalkan. Nah, yang kedua, orang yang sakitnya itu bisa diharapkan untuk sembuh. nah, orang sakit yang sakitnya itu bisa diharapkan sembuh. Terus Itu dibagi lagi menjadi 3. itu terbagi menjadi 3. Orang sakit yang masih bisa diharapkan sembuhnya terbagi menjadi 3. Sebutkan yang pertama. Yang pertama yakni orang ketika dia berpuasa itu tidak memberatkan dan tidak membahayakan. Maka orang seperti ini wajib untuk berpuasa. Itu yang pertama. Ulang-ulang. Orang sakit Orang sakit saat dia sakit jika sakit tersebut tidak memberatkannya, tidak membahayakannya, terus maka dia wajib berpuasa. maka dia wajib berpuasa. Yang kedua, Contohnya sakit apa? Orang sakit tidak bahaya buat dia dan juga nggak berat bagi dia ketika berpuasa. Sakit flu. Nah, terus yang kedua, apabila dia sakit lantas dia berpuasa namun memberatkan dan tidak membahayakan bagi dirinya, maka puasanya makruh. Nah, yang ketiga, apabila dia berpuasa terus membahayakan untuk dirinya, maka puasanya haram. Nah, sahih ya. Kemudian untuk mengetahui bahwasanya orang itu sakit, bahaya dan tidak, kalau berpuasa bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nanti baca merah. Sahih ya, tanya ke dokter. Nah, berikutnya orang yang diruksa untuk tidak berpuasa. Siapa yang ketiga? Oh belum. Sekarang tulis. Yang ketiga adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui ada 3 keadaan atau ada 3 rincian. Ada 3 rincian, maka rincian-rincian yang paling penting. Yang pertama, apabila wanita hamil dan menyusui khawatir puasanya dapat membahayakan dirinya saja. Selang kembali, apabila wanita hamil dan menyusui khawatir dengan puasanya dapat membahayakan dirinya saja, bukan pada anak atau janin, hanya pada dirinya saja. Khawatir kalau saya puasa nanti, ya tubuh saya nanti bahaya buat saya. Nah, maka dia boleh berbuka. Maka dia boleh berbuka dan wajib mengqadha di hari yang lain. Dia wajib berbuka, dia boleh berbuka dan wajib mengqadha di hari yang lain. Hari kapan aja ya, selain hari Id. Ya kan? Kapan aja. Ini pendapat kebanyakan ahli ilmu, atau dengan kata lain mayoritas ulama. Apa alasannya? Kenapa harus qadha? Apa alasannya? Karena dia seperti orang yang sakit. Orang sakit kalau puasa itu khawatirnya apa sih? Kalau dirinya tambah sakit. Kan begitu, sama dengan orang tadi. Wanita yang hamil dan menyusui, jika dia berpuasa khawatir apa? Bahaya buat dirinya saja. Ya, membahayakan dirinya saja, bukan pada janinnya. Ini apa? Seperti orang yang sakit, maka nanti qadha. Paham? Nah, Allah firman, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra." Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau safar, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, Ibnu Qudamah, nah,
berkata, walhasil, ringkasnya berarti, bahwa wanita yang hamil dan menyusui, apabila khawatir terhadap dirinya, maka boleh berbuka dan wajib mengqadha saja. Kami tidak mengetahui ada perselisihan di antara ahli ilmu dalam masalah ini, karena keduanya seperti orang sakit yang takut akan kesehatan bagi dirinya. Laju ya, dia tuh memahami aja ya. Kata Ibnu Qudamah, walhasil, ringkasnya kata beliau. Nah, ini di kitab Al-Mughni sudah kita jelaskan di kajian Masjid Nurul Hidayah. Ibnu Qudamah punya kitab yang terkenal namanya kitab Al-Mughni. Kitab apa? Kitab fikihnya yang menjadi rujukan, ahli ilmu. Dan punya kitab akidah yang cukup terkenal namanya apa? Kitab Lum'atul I'tiqad. Beliau madzhabnya apa? Ibnu Qudamah ini Sahih Hambali. Nah, beliau berkata ya, walhasil, ringkasnya, bahwa wanita yang hamil dan menyusui apabila khawatir terhadap dirinya, maka boleh berbuka dan wajib mengqadha saja. Kami tidak mengetahui, kata beliau, ada perselisihan di antara ahli ilmu dalam masalah ini, karena keduanya seperti orang sakit yang takut akan kesehatan bagi dirinya. Faham alasannya? Nah, ini yang sering ditanyakan oleh para akhwat. Ya, karena mereka yang hamil nyusui, nggak mungkin antum tanya gitu ya. Akhwat paling banyak tanya ini. Ketika antum tahu ilmunya, nanti paham. Kalian juga ada ya isi yang hamil. Nanti tahu hukumnya. Masa tanya lagi, Ustaz, saya tahu ilmunya sudah. Nah, Agus? Iya. Kemudian yang kedua, wanita hamil dan menyusui, rincian yang kedua, apabila wanita hamil dan menyusui khawatir dengan puasanya dapat membahayakan dirinya dan anaknya. Nah, ini tambahnya apa? Tambah apa? Khawatir bahaya buat dirinya dan anaknya. Nah, maka boleh baginya berbuka dan wajib mengqadha seperti keadaan pertama. Selang kembali, apabila wanita hamil dan menyusui khawatir dengan puasanya dapat membahayakan dirinya dan anaknya, maka boleh baginya berbuka dan wajib mengqadha seperti keadaan pertama. Hukumnya seperti apa keadaan pertama itu? Yaitu apa? Dia dihukumi orang yang sakit. Kemudian berkata Imam An-Nawawi, para sahabat kami mengatakan, para sahabat kami maksudnya ashab Syafi'i. Para sahabat kami mengatakan, orang yang hamil dan menyusui apabila keduanya khawatir puasanya dapat membahayakan dirinya, maka dia berbuka dan mengqadha, tidak ada fidyah karena dia seperti orang yang sakit. Dan semua ini tidak ada perselisihan, kata Imam Nawawi. Apabila orang yang hamil dan menyusui khawatir puasanya membahayakan dirinya dan anaknya, dia juga berbuka dan mengqadha tanpa ada perselisihan. Ini penjelasan Nawawi di Al-Majmu', jilid 6 halaman 177. Nah, jadi kondisi kedua ini, orang hamil atau menyusui, kalau dia berpuasa khawatir akan membahayakan siapa? Dirinya dan anaknya, maka dia berbuka. Nanti dia qadha saja. Nah, karena kondisi orang yang sakit. Nah, kondisi ketiga atau rincian ketiga, apabila wanita hamil dan menyusui, siap-siap ya, nanti saya tanya sebelum ulang. Saya tanya
Suruh ngulang yang paling muda-muda lah, satu. Yang tua nggak usah. Nah, apabila wanita hamil, yang ketiga ya, apabila wanita hamil dan menyusui, khawatir puasanya akan membahayakan kesehatan janin atau anaknya saja, tidak terhadap ibunya. Nah ini, perhatikan ini mudah. Jika wanita hamil dan menyusui, khawatir kalau puasanya membahayakan siapa tadi? Anaknya atau janinnya, bukan pada ibunya. Ya. Nah, kembali yang ketiga ini ya, wanita hamil dan menyusui apabila berpuasa akan membahayakan pada janinnya saja atau anaknya saja, bukan pada ibunya. Nah, Ustaz, di mana kita tahu kalau dia puasa itu nanti pengaruhnya pada anaknya saja? Dari mana kita tahu? Dari siapa kita tahu? Dari dokter. Gak boleh antum kira rasa orang kan, wah kenapa Umi ini kalau puasa, gak boleh gitu ya. Dokter yang tahu. Nah, maka dalam masalah ini terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ya, terjadi berapa banyak pendapat ya di antara para ulama. Tapi pendapat yang paling populer itu cuman 6 pendapat. Disebutkan di kitab Ahkam Al-Mar'ah Al-Hamil, hukum-hukum perkara wanita. Nanti juga ada akhwat, insyaallah kita akan buka kajian apa? Kitab baru. Kan dah habis kitab itu, kita akan buka kitab Ahkamun Nisa, hukum-hukum berkaitan dengan nisa, dengan wanita. Juga ada bahasan masalah ini nanti. Nah, ini ulama ada khilaf. Setidaknya ada 3 pendapat yang masyhur. Ada 3 pendapat yang masyhur. Masyhur itu ya masyhur, terkenal, tahu, banyak orang tahu, masyhur namanya. Ada 3 pendapat yang masyhur. Yang pertama, wajib qada saja. Yang pertama, wajib qada saja. Yang pertama, wajib qada saja. Ini pendapat Hasan Al-Basri. Pendapatnya Atha. Kemudian pendapatnya Ad-Dhahhak. Pendapatnya Imam An-Nakhai. Pendapatnya Az-Zuhri. Pendapat Rabi'ah. Pendapat Al-Auza'i. Ini semuanya ulama ahli fikih. Semuanya ulama ahli fikih ya. Al-Auza'i dikenal, ulama ahli fikih kenal kan? Ad-Dhahhak, Atha, Al-Basri ini dikenal. Kalau kita baca kitab fikih akan dapatkan pendapat Al-Basri, Ad-Dhahhak, An-Nakhai, Az-Zuhri, Rabi'ah, Al-Auza'i. Ini ulama ahli fikih semuanya. Wajib qada saja. Yang kedua, pendapat yang kedua, wajib fidyah saja. Wajib fidyah saja. Ini pendapatnya Sa'id bin Jubair. Ini pendapatnya Sa'id bin Jubair. Pendapat yang ketiga, wajib qada dan fidyah. Yang ketiga, wajib qada dan fidyah. Ini pendapat Mujahid dan Syafi'i. Ini pendapatnya Imam Mujahid dan Syafi'i. Nah, manakah pendapat yang kuat? Nah, manakah pendapat yang kuat? Memang masalah ini sangat rumit ya, untuk menentukan manakah yang pendapat yang rajih. Karena masing-masing memiliki hujah yang cukup kuat.
Sama punya hujah. Yang qadha saja juga punya hujah yang kuat. Fidyah saja juga punya hujah yang kuat. Qadha dan fidyah juga punya hujah yang kuat. Nanti mungkin minggu depan saya bawakan hujah-hujah pendapat mereka. Nah, ini memang khilaf ulama. Silahkan kalau misal pilih yang qadha saja ya silahkan. Fidyah saja juga silahkan. Tapi antum pegang hujahnya, dalilnya. Sebagaimana perkataan seorang ulama, siapa ini? Kalau siapa saya lupa ya. La tuqalidni wa la tuqalid Syafi'i wa la Malik wa la Uzai. Wa khudh min aini akhadhu. Kalian janganlah taklid kepadaku. Jangan pula kepada Imam Syafi'i, tidak pula kepada Malik, tidak pula kepada Imam Al-Auza'i. Wa khudh, tapi ambillah dari mana mereka mengambil dalilnya. Tapi ambillah dari mana mereka mengambil dalilnya. Antum pegang pendapat ini, kemudian antum cari dalilnya apa? Cari apa dalilnya mana? Sehingga tentramlah hati ini. Tentramlah hati ini, karena pendapat itu menetapkan hati ya. Kalau ada hujahnya yang kita pandang itu kuat. Berbeda kalau berpendapat dengan hujah yang lemah, hadisnya misalnya, atau enggak ada dalilnya, maka ini tidak akan menenteramkan hati. Nah, kemudian Allahu a'lam bishawab, yang lebih menenteramkan hati bagi yang saya mendapat sekarang ini, bahwa pada asalnya seorang wanita hamil dan menyusui tetap harus mengqadha puasa. Sedangkan dalil tentang fidyah kita bawa kepada kondisi apabila dia tidak mampu untuk puasa seterusnya. Allahu a'lam. Karena itu pendapatnya seperti Syaikh Muslimin ya. Bisa dibuka juga di fatwa beliau, yaitu wanita hamil dan menyusui kalau dia puasa berat baginya, membahayakan bagi diri dan anaknya, yaitu qadha saja. Qadha saja. Qadha saja. Insyaallah saya bawakan nanti dalil-dalilnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Sampai sini dulu karena mau azan Isa. Iya, Pak Imam, kurang berapa menit lagi? Kurang berapa menit? 7 menit. Masih ada sisa waktu 7 menit untuk bertanya berkaitan dengan ini atau itu. Nah, silakan. Kalau nggak ada saya tanya ini, beneran? Ya, silakan. Ulang-ulang. Ketika mengqadha puasa, niatnya sehari sebelumnya atau di pagi hari? Jawabannya adalah niatnya yaitu di malam hari. Qadha puasa Ramadan kan? Nah, dengan dalil hadis sahih ya, Abu Dawud, man lam yujmi' siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka jelas ini hadis bagi yang mau puasa Ramadan atau qadha, dia niatnya di malam hari. Niatnya di malam hari. Nah, bukan hari sebelumnya. Paham ya? Nah, Allahu a'lam. Boleh tidak membatalkan puasa secara tiba-tiba. Ini dirinci. Yang pertama, jika membatalkan puasa tidak ada uzur, syar'i dia ya, maka haram baginya batalkan puasa. Sudah sahur kan jam 3, kemudian dia jam 12 batalkan puasa. Ngapain? Ya pokoknya makan aja lah, batalkan aja lah.
Di rumah itu mumpung ibuku masak. Nah, ya kan? Maka ini kondisinya apa? Haram hukumnya. Karena nggak ada udzur bagi. Yang kedua, boleh membatalkan puasa tiba-tiba kalau ada udzur. Udzur syar'i. Misalnya dia pagi hari belum sakit, siang hari dia sakit. Kan mungkin kan? Tiba-tiba sakit, pingsan itu kan. Wah, diperiksa rupanya apa Pak Poloto? Hah? Wah, ada sakit rupanya kan? Yang harus ditangani hari itu juga. Sudah minum obat, mau gak mau apa dia? Batalkan. Maka ini kondisinya boleh. Meskipun maghrib kurang 1 menit. Nah, iya, contohnya wanita haid gitu kan. Masya Allah hari ini tanggal 8 nih Caca belum haid katanya kan. Padahal jadwalnya haid, senang dia, masa apa. Rupanya maghrib kok lama belum maghrib kan. Ditengok rupanya haid. Nah, ini banyak orang kecewa. Aduh, mau makan tanggung kan. Ya, maka paham rincian ya. Nah, kondisi itu juga dia batalkan. Ada uzur dia, itu syar'i. Allahu a'lam. Yang lain ada lagi? Silakan. Berkait dengan puasa Yaumul Bid 3 hari ya, selama 3 hari tiap bulannya, 3 hari tiap bulannya. Di hari pertama kedua dia puasa, hari ketiga ada kerjaan yang dia nggak mampu, puasa dibatalkan. Apakah boleh diganti dengan memberikan makan kepada orang miskin begitu? Apakah sah pahalanya? Tidak, jawabannya. Puasa sunnah tetap ya, kondisinya sunnah, dilakukan dapat pahala, tinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau dia mau ganti hari yang lain, boleh, nggak ada masalah. Karena dalilnya apa? Hadis dari umumnya itu berpuasa 3 hari tiap bulan. Yang sunnahnya pertengahan bulan. Allahu a'lam. Silakan Pak, belakangnya. Ada Pak ya? Saya niat kalau umpama dari awal pada awal-awal kita mau berpuasa, kita berniat untuk puasa 1 bulan, apakah boleh? Artinya kita tidak setiap malam, kita seniatkan puasa sampai 1 bulan penuh. Masalah itu pertanyaan bagus sekali. Bapak itu bertanya, boleh tidak niat puasa sekali niat untuk sebulan? Jawab semuanya, boleh atau tidak? Ada rinciannya. Kan anak selalu berinci kan, hukum-hukum selalu berinci. Nah ya, maka pendapat yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang dia boleh niat sekali untuk 1 bulan, niatnya mencukupi 1 bulan, kecuali apabila puasanya terputus. Apabila puasa terputus karena safar atau sakit, maka dia wajib memperbarui niat. Apa alasannya? Ulama yang berpendapat bahwasanya cukup baginya puasa ya niat sekali saja pada awal bulan dan niatnya mencukupi sebulan penuh selagi puasa tidak terputus dengan safar atau sakit. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Ishaq ya, dan juga Ishaq bin Ruwayah, dan juga riwayat pendapatnya Imam Ahmad. Apa alasannya? Karena puasa Ramadan adalah puasa satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, atau puasa ini ibadah muttasil, ibadah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan selama 1 bulan terus menerus. Nah, ya, maka dia boleh niat awal bayar, awal puasa, niat puasa untuk sebulan.
Nah, kecuali terputus safar atau sakit. Nah, paham rinciannya ya? Jangan dilupakan. Jangan kau lupakan aku ya. Niatnya maksudnya. Yang lain silakan. Oh di sini Pak. Berkaitan dengan mengqadha puasa ya. 6. Wanita hamil. Kalau katakan setiap tahun atau mungkin 2 tahun sekali melahirkan. Kalau sekali mengqadha nunggu katakan sampai anak 5 kan berarti. Masya Allah ya. Ini kan tentu juga apakah mengambil yang fidyah atau Iya. Nah, bagaimana kalau ya wanita hamil dan menyusui? Kalau dia qadha, tidak mungkin qadha setiap tahun, karena mungkin tiap tahun dia hamil. Kan tahun ini dia hamil, mau puasa nggak mampu. Tahun depan dia masih nyusui, kan 9 bulan kan? Tahun depan lagi hamil lagi. Tahun depan lagi hamil lagi, begitu ya. Pak Proto rajin juga rupanya. Nah ya, jawabannya adalah kalau berpendapat yang qadha, tetap qadha sampai kapanpun, hari lain, karena ayatnya am. Perhatikan ya, saya sebutkan dalilnya. Wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau sedang safar, maka dia boleh berbuka. Maka wajiblah baginya berpuasa min ayyamin ukhar, pada hari-hari apa yang lain. Ukhar min ayyamin ukhar, hari yang lain, enggak terbatas. Enggak terbatas harus tahun ini. Enggak ada dalilnya tahun ini harus puasa harus dibayar, enggak ada. Harus tahun depan, enggak ada. Min ayyamin ukhar lafadznya am, maka kembali kepada keumuman dalil, kapanpun boleh dia qadha, bayar. Iya. Nah, karena orang yang hamil tadi, yang menyusui, kalau dia gak mampu puasa, nah dia dihitung sebagai orang yang sakit, maka di qadha pada hari-hari yang lain. Kapanpun dia boleh. Mau 5 tahun lagi nggak apa-apa. Tapi memang betul ada udzur syar'i, dia untuk mengqadha nggak bisa. Ada udzur syar'i. Berbeda dengan halnya orang-orang yang menyengaja menunda-nunda qadha, bukan karena hamil. Contohnya laki-laki itu nggak mungkin hamil kan? Ya nggak mungkin, safar gitu kan misalnya. Dia nunda-nunda sampai tahun depannya lagi, ini dia berdosa ya. Karena apa? Menunda-nunda kewajiban. Nah, Allahu a'lam bishawab. Cukup ilahuna insyaallah. Ya, kita akhiri kajian kita dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.